Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Dania Kurniasi dalam Learning Journal, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas ketiga proposal dari ketiga kelompok yang akan dijadikan sebuah film dokumenter. Yang pertama itu ada dampak pembangunan Braga Royal terhadap UMKM. Kelompok ini membahas tentang pembangunan kawasan Royal di Kota Serang yang mulai disebut sebagai Braganya Banten, kini mulai membawa perubahan besar bagi aktivitas ekonomi di sekitarnya. Di satu sisi, proyek ini digadang-gadangkan akan menjadi wajah baru Kota Serang. Dengan konsep modern, area ramah pejalan kaki, sampai rencana ruang kreasi yang bisa dipakai komunitas. Namun di sisi lain, teman-teman, perubahan ini terasa cukup berat bagi para pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari keramaian area tersebut. Sejak proses pembangunan dimulai, akses jalan menuju kios dan lapak pedagang seringkali terganggu. Jalanan yang menyempit, suara alat berat, dan debu proyek yang membuat suasana dagang jauh berbeda dari biasanya. Banyak pedagang mengaku jumlah pengunjung menurun drastis karena masyarakat enggan melewati area yang sedang dibangun. Ada yang pindah sementara ke pinggir jalan, tapi itu pun tidak menjamin pelanggan tetap kembali. Sebagian dari mereka bahkan kehilangan pembeli yang sudah langganan bertahun-tahun. Pedagang makanan, penjual pakaian, hingga usaha kecil kerajinan ini semua merasakan dampaknya. Para UMKM ini sebenarnya paham kalau pembangunan bertujuan mempercantik kota, tapi mereka tidak berharap prosesnya tidak sampai membuat usaha kecil makin terjepit. Sementara itu, pemerintah terus menyampaikan bahwa revitalisasi kawasan Royal akan membuka peluang ekonomi baru. Pelaku UMKM hanya meminta proses transisi ini lebih diperhatikan. Misalnya, dengan menyediakan lokasi sementara yang layak, akses yang jelas, atau jadwal kerja proyek yang tidak terlalu mengganggu jam dagang. Mereka ingin tetap bertahan sampai kawasan ini selesai dibangun dan benar-benar memberikan manfaat untuk semua kalangan, termasuk ekonomi kecil yang sudah lebih. Baik teman-teman, yang kedua itu ada penanganan yang lambat. Rumah warga di Cidokdok Petir hangus terbakar. Sebuah musibah terjadi di Kampung Cidokdok, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, di mana satu rumah warga hangus terbakar akibat dugaan korsleting listrik. Kebakaran yang terjadi pada malam hari itu membuat warga sekitar panik karena api cepat membesar dan menyambar seluruh bagian rumah yang sebagian besar berbahan kayu. Saat proses pemadaman, warga mengaku penanganan berlangsung cukup lambat. Selain dari akses jalan menuju rumah korban yang sempit dan juga sulit untuk dilalui kendaraan besar, wilayah tersebut juga belum memiliki fasilitas pemadam kebakaran yang memadai. Hal inilah yang membuat petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai lokasi kebakaran. Ketika mobil pemadam akhirnya tiba, api sudah terlanjur besar dan tidak ada bagian rumah yang bisa diselamatkan. Beruntungnya, teman-teman, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tetapi kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah yang sangat disayangkan, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, itu kita membahas tentang praktik prostitusi di sekitar makam Ki Mas Jong di Banten Girang. Seperti yang kita tahu teman-teman, makam Ki Mas Jong yang berada di kawasan Banten Girang sering dikenal sebagai salah satu situs bersejarah penting di Banten.
Dimas Jong merupakan tokoh penyebar Islam yang dihormati dan makamnya sering menjadi tujuan ziarah masyarakat dari berbagai daerah. Banyak orang datang untuk berdoa, menenangkan diri, atau juga mengenang jejak penyebaran Islam dan sejarah awal berdirinya Kesultanan Banten. Namun, di balik nilai sakral tersebut, muncul kabar mengejutkan dari warga sekitar. Siapa sangka di area yang seharusnya dijaga kehormatannya ini justru tercium adanya dugaan praktik prostitusi terselubung. Aktivitas ini diduga berlangsung di area yang sedikit tersembunyi, terutama pada malam hari ketika pengawasan minim dan juga kondisi di sekitar cukup gelap. Warga yang mengetahui hal tersebut merasa resah. Mereka menilai aktivitas seperti ini tidak hanya mencoreng citra makam Dimas Jong, tetapi juga merusak suasana religius yang seharusnya dijaga. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya Dania Kurniasi, pamit undur diri dan sampai jumpa.